Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Irfan sebagai host. Pertama, selamat datang di podcast spesial kita hari ini dengan tema feminisme dan disorientasi seksual, tinjauan kritis dari perspektif Islam. Perkenalkan, saya Muhammad Raditya Tauhid sebagai host 2. Di sini kami akan mengajak kalian menggali lebih dalam tentang fakta, problematika, dan solusi terkait dua isu yang sedang hangat diperbincangkan pada akhir-akhir ini. Kita akan bahas mulai dari sejarah, pandangan Islam, hingga tantangan kontemporer yang dihadapi umat. Dan yang spesial, kita akan kupas tuntas yang akan dijelaskan oleh narasumber-narasumber kita yang sudah menyiapkan materi dengan sangat baik. Mari kita kenalkan dulu narasumber kita. Yang pertama ada Ramas sebagai mengangkat materi feminisme, Rizky sebagai materi LGBT, dan Febian mengangkat problematika dan solusi. Pertama, kita akan bahas tentang feminisme. Sebenarnya, seperti apa sih sejarah feminisme dan bagaimana Islam memandang gerakan ini? Bagaimana menurut Mas Rama? Pada awal abad ke-19, Mas. Nah, itu wanita-wanita itu meminta keadilan, kesetaraan gender. Wanita-wanita itu meminta seperti pendidikan, politik, kerja itu agar setara dengan pria. Karena pada zaman itu wanita-wanita itu sangat tertindas sekali, Mas. Sehingga wanita meminta agar lebih disetarakan lagi. Lalu bagaimana dengan kondisi perempuan sebelum Islam datang? Pada sebelum Islam datang ya, Mas, itu wanita itu sangat direndahkan sekali, Mas. Contohnya itu diperbudak. Nah, diperbudak itu dengan sangat tidak etis lah. Sesuai hak asasi manusia itu nggak ada sama sekali, Mas. Dan contoh yang kedua lagi yaitu perempuan, anak bayi itu dibunuh gitu. Nah, dibunuhnya itu sangat kejam sekali. Merasa pada zaman dahulu wanita itu tidaklah berarti gitu, Mas. Tidaklah bermanfaat bagi manusia pada zaman dahulu. Kan kalau wanita diajak perang itu kan mungkin tidak bisa ya, kurang lah, lemah fisiknya. Dan contoh yang ketiga, pernikahan, Mas. Nah, pernikahan di sana pada zaman itu perempuan itu tidak bisa memilih, tidak memilih laki-laki yang diinginkan. Itu ya sangat menyiksa kan kalau begitu, Mas. Menjadi tekanan ya, karena tidak bisa memilih pasangan hidupnya. Terus setelah Islam datang itu wanita itu lebih diagungkan lagi. Nah, seperti wanita dipersilahkan untuk memilih pasangannya masing-masing. Jadi kan wanita lebih terhormat gitulah. Itu sih. Wah, luar biasa pemaparan dari narasumber kita tentang tadi. Jadi Islam kan sebenarnya sudah memuliakan perempuan sejak awal.
Tetapi kenapa masih ada perempuan yang merasa dirinya itu tertindas? Menurut Mas Rama sendiri itu bagaimana? Kalau wanita tertindas itu contohnya ya, itu kesenjangan sosial mas. Kesenjangan sosial itu antara gap antara orang terpandang dan orang enaknya ngomong orang kurang gitu. Jadi kalau orang terpandang itu kayak orang kaya gitu kan, lebih diakui sebagai manusia, sebagai orang yang terhormat di kalangan masyarakat. Nah kalau orang enaknya ngomong bawaan gitu mas, itu kalau orang bawaan itu pasti disepelekan sebelah mata. Karena buat apa? Karena itu kan kalau di sekarang kan butuhnya uang gitu ya mas. Kalau orang kurang itu terus bagaimana uangnya, kehidupannya gitu. Jadi masih seperti menerapkan status sosialnya itu Ya, menjadi- status sosial. sosial itu penting gitu ya mas ya. Oke, baik. Apakah perempuan dalam Islam punya hak untuk berkarir ataupun berpolitik? Tentunya bisa mas. Karena kita ambil contohnya aja seperti Aisyah radhiyallahu anaknya Abu Bakar As-Siddiq, istri Nabi Muhammad. Nah, pada saat itu setelah Islam datang, Aisyah itu sebagai salah satu wanita pelopor yang sangat diagung-agungkan gitu mas. Nah, dengan itu kalau politik itu Aisyah itu memimpin perang Jamal. Nah, pada perang Jamal itu Aisyah menerapkan strategi untuk mengalahkan musuhnya tersebut dengan cara berpolitik. Itu mas. Wah, bagus juga pemaparan materi feminisme tentang feminisme dari Mas Rama sendiri. Selanjutnya kita akan lanjut pada disorientasi seksual atau LGBT. Kita lanjut ke topik kedua. Bagaimana sebenarnya Islam memandang tentang LGBT ini sendiri, Mas? Jadi sebelum kita maju lebih jauh lagi, kita harus tahu dulu apa itu LGBT. Kalau menurut saya, kalau di dalam pengetahuan saya mas ya, LGBT kan lesbian, gay, bisex, transgender. Itu kan lesbian artinya suka sama perempuan, gay suka sama laki-laki, biseksual suka laki dan perempuan, transgender orang yang pindah kelamin seperti itu. Kalau pandangan Islam jelas sangat menyimpang, dikarenakan setiap manusia diciptakan oleh Allah itu sudah memiliki jati dirinya masing-masing. Ada yang perempuan, ada yang laki-laki, dan setiap laki-laki pasti sudah dipasangkan oleh perempuan dan perempuan sudah dipasangkan oleh laki-laki. Jadi menurut saya Islam sangat menindak tegas perilaku LGBT, dikarenakan ya itu sudah sangat menyimpang dari ajaran agama. Lalu juga di zaman dulu Nabi Lut kan sudah pernah terjadi ketika laki-laki suka dengan laki-laki, sudah diingatkan oleh Nabi Lut tapi ternyata masih tidak mendengarkan, diazablah kaum Nabi Lut. Tapi banyak mas yang bilang LGBT itu bawaan lahir atau hasil dari lingkungan sekitarnya. Terus bagaimana cara untuk menyikapi hal tersebut? Kalau menurut saya mas ya, kalau LGBT itu kalau dari bawaan lahir sepertinya tidak mungkin, dikarenakan setiap manusia ketika lahir diciptakan oleh Allah itu sudah pasti normal, sudah pasti menyukai lawan jenisnya. Tapi jika dikatakan LGBT itu dikarenakan kondisi lingkungan yang mungkin bisa dibilang tidak bagus, bisa saja. Seperti contohnya ketika ada anak laki-laki, banyak berita sekali sekarang di masyarakat yang sangat mengiris hati bahwa banyak
anak laki-laki yang sudah dilecehkan oleh orang tuanya mungkin. Hal itu pasti membuat trauma yang sangat mendalam pada diri anak tersebut. Nah, ketika trauma itu sudah terdapat dalam tubuhnya itu, akan menimbulkan yang pertama pasti rasa malu, yang kedua rasa sangat menyesal apa yang terjadi tadi itu, dan ketiga itu seperti tubuh ini najis atau gimana. Jadi begitu kalau Ya. bawaan lahir tidak mungkin karena semua semua manusia manusia. diciptakan secara normal ya Ya. Mas. Kalau sebaiknya kalau menyikapi orang yang memang mempunyai kecenderungan pada LGBT sendiri itu gimana Mas? Untuk menyikapinya pasti ya secara agama ya guys, kita pasti menceramainya, memahamkannya dengan telah terjadi bahwa hal tersebut memang sangat menyimpang. Tapi menurut saya Mas ya, kalau orang yang seperti itu, jika hanya diceramai secara agama atau secara apa itu enggak, pasti sulit. Cara paling anunya adalah ketika musibah itu datang pada dirinya sendiri. Jadi kan saya pernah melihat sebuah berita itu bahwa orang-orang seperti itu menyumbang sangat banyak sekali penyakit HIV atau lain-lainnya. Nah, ketika seseorang itu Mas ya, sudah mendapatkan sebuah penyakit seperti itu, mungkin dia akan sadar bahwa hal itu sangat-sangat merugikan dia. Jadi menurut saya jika hanya untuk diceramai atau lain-lain mungkin bisa Mas ya, tapi jika Kurang memang efektif kurang seperti efektif itu, Mas ya. jika terkena musibah itu mungkin lebih sangat mengena dalam dirinya. Dan juga satu lagi Mas ya, kegiatan tersebut kan sangat menyimpang. Jadi menurut saya salah satu penyebar penyakit HIV dan lain-lain itu salah satunya dikarenakan orang-orang tersebut. Jadi ya menurut saya harus terkena musibah itu dulu baru mungkin dia sadar dan meninggalkan perbuatan itu. Baik. Luar biasa sekali pemaparan dari narasumber kedua kita tentang LGBT. Sekarang kita akan memaparkan problematika dan solusi pada narasumber ketiga kita. Di era digital seperti sekarang, kedua isu ini semakin mudah diakses. Apa tantangan terbesar yang dihadapi pemuda muslim atau pemudi muslim pada masa sekarang ini? Kalau kita bicara tantangan terbesar ya, tantangan terbesar menurutku itu kita itu gimana ya, penyebaran informasi yang sangat-sangat cepat dan juga informasi tersebut itu benar-benar tanpa filter. Nah, banyak sekali pemuda yang terpapar paham feminisme dan LGBT tanpa cukup punya pengetahuan agama yang kuat. Nah, solusinya mungkin kita harus sejak dini itu kita harus memiliki pendidikan agama yang komprehensif. Peran keluarga juga sangat mempengaruhi di sini. Jadi kita harus mendidik peran keluarga dalam mendidik ini sangat penting di sini. Misal anak tersebut tidak memiliki cukup kasih sayang seorang ayah, bisa jadi anak tersebut dulu cari kasih sayang ke laki lain nah, jadi bisa membuat gay. Sebaliknya juga yang lesbi juga gitu. Terus kita harus memiliki literasi media yang kritis agar bisa memfilter mana informasi yang baik dan juga informasi yang buruk. Dan kita tidak boleh anti dialog, tapi harus punya pegangan yang kuat. Itu teman. Jadi kesimpulannya bagaimana itu Mas? Kalau kesimpulan ya, Islam itu sudah memberikan panduan yang lengkap dan seimbang. Tugas kita adalah memahaminya dengan benar, bukan mengimpor ideologi yang dari luar
dan belum tentu cocok dengan nilai-nilai dari kita. Wah, sangat luar biasa pemaparan materi dari narasumber pertama, kedua, dan ketiga kami. Kami ucapkan terima kasih kepada semua narasumber. Boleh bertanya kepada khusus sekalian Ya, boleh kan. bagaimana pendapat Anda sendiri tentang feminisme dan LGBT dari Mas? Kalau untuk saya sendiri Mas ya, dari feminisme sendiri, dari pemaparan materi yang disampaikan oleh Mas Rama tadi, feminisme sendiri itu seperti kesetaraan gender Mas ya. Dari situ sendiri kan memang kalau dari Islam sendiri memang mendukung itu, tetapi dengan dalam artian memang pada saat-saat tertentu. Seperti contoh tadi mungkin yang dipaparkan oleh Mas Rama pada contoh tokoh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha itu beliau sampai membela-belakan menjadi komandan perang pada perang Jamal dan mengatur strateginya agar memang membuktikan bahwa perempuan itu pantas berada pada tahap tersebut, berada pada tempat tersebut. Nah, itu mungkin tentang feminisme dan tentang LGBT. Kalau dari pandangan saya sendiri memang itu menyimpang agama, dan LGBT itu bukan penyakit tetapi memang itu seperti apa Mas? Penyelewengan dalam semua hal, mulai dari moral seperti itu. Memang seharusnya ditiadakan adanya LGBT. Kalau kita mengambil hukum Islam yang katanya wajib dibunuh seperti itu, mungkin lebih efektif menjadi solusi untuk memerangi LGBT tersebut. Soalnya memang itu menyalahi hukum-hukum Islam yang ada. Seperti ya mungkin pemaparannya kita, pandangan saya sendiri dari feminisme dan LGBT mungkin seperti itu. Mungkin dari Mas. Menurut saya sendiri terkait feminisme adalah terkait dengan kesetaraan gender. Kesetaraan gender ini tadi sudah dibahas oleh Mas Rama dari tentang cerita siapa tadi Mas? Yang memerangi Aisyah. Aisyah yang pada zaman Nabi itu ada Aisyah. Namun di Indonesia sendiri juga ada yang memerangi dalam hal kesetaraan gender. Jadi wanita tidak hanya diperbudak tapi juga diberi kesempatan untuk berkarir, berpendidikan, dan juga berpolitik. Di Indonesia juga ada yang kita kenal dengan RA Kartini. Di Indonesia juga ada seperti itu. Untuk yang terkait dengan LGBT menurut saya sendiri adalah hal yang sebaiknya, kan hanya sebaiknya sih, seharusnya dihilangkan, karena dalam nilai moral juga tidak masuk, dari segi agama juga tidak diperbolehkan. Namun dari agama tadi disebutkan bahwa ada kaum yang mengharuskan dibunuh, tapi itu di Indonesia tidak relevan karena di Indonesia juga ada undang-undangnya, jadi tidak ada hukum membunuh atau apa, karena di Indonesia juga tidak negara Islam, di Indonesia negara Pancasila, jadi hukum tersebut tidak bisa berlaku di Indonesia. Mungkin kita di Indonesia hanya bisa mengingatkan untuk tentunya generasi-generasi muda yang nantinya akan membawa negara kita lebih maju dan lebih terdepan. Terima kasih. Sepertinya mungkin seru Mas ya pembahasan tentang feminisme dan LGBT ini. Mungkin kita bisa lanjutkan lagi pertanyaan-pertanyaan lagi. Mungkin dari host 2 ada pertanyaan, mungkin ada pikiran liar atau pertanyaan yang masih
menjadi ganjalan. Kenapa sih kok gini, atau kalau kayak gini gimana? Mungkin ada dari host 2 kepada narasumber kita, karena Baik. pembahasan ini tuh kayak sangat seru sekali Mas. ya. Kalau Seru dibahas sekali. ini mungkin bisa sampai besok-besok mungkin Mas. Soalnya ini memang pembahasan yang relate tentang pada masa sekarang. Iya. Yang pada gencar-gencarnya, viral-viralnya gitu kalau ngomong. Saya ingin bertanya terkait dengan LGBT. Sebaiknya kita perlu gerakan seperti apa untuk menghilangkan, bahkan harus tidak ada sama sekali di dunia ini terkait dengan LGBT tersebut. Perlu gerakan apa sehingga LGBT itu sudah bisa hilang 100%? Kalau bisa. Kalau nggak bisa ya mungkin meminimalisir, karena itu juga sangat mengganggu sekali. Mungkin bisa dijawab satu persatu atau salah satu, silahkan para narasumber. Kalau menurutku ya, kalau menghilangkan LGBT itu mungkin nggak bisa Mas, kalau dihilangkan. Tetapi kalau menekan agar LGBT itu rendah, itu kemungkinan kita masih bisa dengan cara mengedukasi lah. Pertama, mengedukasi lingkungan, mulai dari awal aja, dari keluarga. Pastinya keluarga itu kan setiap hari kita akan bertemu kan dengan keluarga. Itu menurut saya itu keluarga mulai awal didedikasi untuk menjauhi LGBT tersebut. Mulai dari anak-anak, pastinya anak-anak itu sangat rentan mendapatkan informasi-informasi dari luar ya. Jadi kalau jadi orang tua itu harus menekan anak-anaknya tersebut untuk tidak mendekati lah, enaknya ngomong, mendekati LGBT tersebut. Selanjutnya itu mungkin di sekitar keluarga besar, pastinya kita akan menjagalah keluarga besar tersebut dengan cara pastinya kita seringlah bertemu dengan keluarga besar, dengan nenek, dengan kakek, seenggaknya setahun sekali. Nah itu pastinya keluarga besar tersebut bisa lah kita edukasi untuk menjauhi LGBT. Kekurangan LGBT itu kayak gimana, itu kita sampaikan kepada keluarga besar tersebut. Itu sih artinya kita memberikan edukasi itu mulai dari lingkup yang terkecil. Iya. Kalau dari Mas, silahkan mungkin bisa dipaparkan atau ada gerakan. Kalau menurut saya Mas ya, di samping dari edukasi yang sudah sangat perlu dilakukan dari lingkungan terkecil, secara gamblang menurut saya ketika edukasi itu tidak digubris atau kalau bahasa Jawa diregen, menurut saya ya memang harus ada sedikit bumbu-bumbu kekerasan yang minim lah, jangan sampai Membuat kapok gitu aja Mas. kapok. Oh, iya, Saya baik. pernah melihat salah satu video di YouTube itu ada seorang, ini bukan LGBT, lebih kayak ke orang yang pedofil terhadap anak kecil. Iya. Ada sekelompok pemuda yang sedang bermain seperti ninja seperti itu. Dia menyamar menjadi anak kecil. Setelah dia menyamar menjadi anak kecil, banyak sekali pria-pria yang chat untuk melakukan hal-hal yang jorok seperti itu. Dijebak gitu Mas ya, Dijebak. intinya ya. Ya, ketika sudah sampai ke tahap janjian, si pemuda ini mulai menangkap si pelaku pedofil itu. Dari situ mungkin pemuda-pemuda ini melakukan sedikit bumbu kekerasan atau bagaimana. Hal tersebut bagi pelaku pedofil atau LGBT dan lain-lainnya akan sedikit menimbulkan rasa trauma. Jadi ketika dia akan melakukan perilaku itu selanjutnya, dia akan lebih mikir secara logika, jika memang ini bukan anak kecil itu gimana kalau ternyata saya pas ini
malah dibunuh oleh sekelompok pemuda tersebut, itu akan menimbulkan sedikit traumatis dalam pikirannya. Dan mungkin dari hal tersebut pria itu akan taubat atau bagaimana. Jadi ketika seorang sudah memiliki rasa takut atau trauma, dia akan, menurut saya akan lama-lama meninggalkan hal tersebut. Mungkin kalau dari narasumber ketiga kita ada seperti gerakan liar atau mungkin yang masih belum diterapkan pada masa ini, tapi seperti ada pikiran-pikiran rencana bagaimana gitu. Kalau dari saya sendiri ya, tadi kan Mas Rama sudah bilang kita harus mulai dari yang lingkup terkecil dulu, dari keluarga. Nah sekarang itu dari orang tua itu seringkali anak kecil itu kalau rewel dikit langsung dikasih HP. Nah itu menurut saya tuh benar-benar harus dihilangkan sih, karena dari HP itu pasti banyak informasi-informasi yang tidak baik dan kita juga nggak bisa filter kan. Jadi kemarin kan juga sempat di Australia anak di bawah 16 tahun itu tidak boleh pegang HP. Nah di Malaysia juga akan menerapkan itu, dan menurut saya itu aturan yang harus diperlakukan di Indonesia sih. Soalnya informasi itu benar-benar cepat, makanya itu aja sih kalau dari aku. Tadi ngomongin soal peraturan Ya. Di Indonesia sendiri, apakah terkait dengan LGBT, apakah harus diperkuat terkait aturan, harus dipertegas lagi, atau harus gimana Mas untuk mengatasi tersebut? Mungkin dipertegas lagi atau diubah terkait dengan hukuman di Indonesia sendiri ya. Kan sudah banyak kasus-kasus terkait LGBT atau apapun, bahkan kelompok-kelompoknya juga sebagian sudah ada tertangkap, sebagiannya lagi kurang tahu, karena sampai detik ini juga masih banyak. Mungkin pada undang-undangnya rekomendasinya diberikan hukuman seperti apa. Kalau rekomendasi dari Masnya sendiri mungkin ada pandangan seperti apa? Soalnya kalau kita melihat dari digitalisasi ya Mas, ada kasus di Facebook di Kediri itu sampai membuat grup namanya grup jaranan, tapi isinya itu orang-orang yang Seperti itu. lesbian seperti itu. Mungkin ada hukuman rekomendasi yang harusnya diterapkan di Indonesia, yang harusnya dipertegas lagi agar merasa lebih memikirkan hal itu gitu Mas. Kalau dari Mas Rama sendiri mungkin Baik, pastinya kita kan negara, yaitu negara Pancasila kalau di Indonesia. Kita kalau merubah Pancasila kan tidak mungkin, bisanya itu menambah. Menambahnya itu maksudnya undang-undangnya. kan Undang-undangnya. Jadi seharusnya kalau di Indonesia itu LGBT ini kan kurang ya untuk peraturan-peraturannya yang khusus untuk LGBT. Nah, kalau dari aku sendiri itu kita adakan kayak di Thailand itu tentara muda itu, yang anak muda dijadikan tentara. Militer gitu Ya, wajib militer. Nah, itu wajib militer. Itu wajib militer itu kan pastinya akan menekan LGBT tersebut, karena pastinya di lingkungan wajib militer itu kan ada peraturan-peraturan khusus lah agar jiwa bela negaranya itu kuat gitu Mas. jadi menjadi pribadi yang lebih disiplin, Ya, sampai disiplin. tidak memikirkan pada Hal-hal hal yang yang gitu. mengarah ke sana gitu kan. Ya. Baik. Kalau dari narasumber kedua kita mungkin ada. Kalau saya sendiri sedikit berbeda dengan Mas Rama. Kalau menurut saya kalau malah dimasukkan ke wajib militer itu lebih rawan, dikarenakan lingkungan di sana hanya laki-laki. Nah, laki-laki ketika wajib militer itu kan pasti berolahraga terus. Nah, ketika laki-laki itu selalu berolahraga, hormon
hormon testosteronnya itu kalau nggak salah meningkat. Ketika hormon tersebut meningkat, kalau kan di lingkungan militer kan laki hanya laki, akan tersebut malah menjadi kesenangan buat orang-orang yang melakukan seperti itu menurut saya. Jadi menurut saya untuk aturan mungkin bisa lebih dipertegas lagi dan dilakukan rehabilitasi. Rehabilitasi bisa di mana saja. Jadi ditekankan kepada orang tersebut, memanggil psikolog atau sebagaimana itu. Jadi dia bisa lebih diatur lah untuk hal-hal tersebut. Kalau dari narasumber tadi kira-kira atau mungkin hampir sama? Hampir sama. Hampir sama. Nah, tadi kan kita ngomongin peraturan LGBT di negara. Sedangkan kita kan di perspektif Islam, menurut Islamnya. Jadi kalau dari narasumber kita mungkin ada seperti peraturan Islam yang harus diterapkan atau solusi Islami seperti mungkin memberikan dakwah atau memberikan kajian-kajian atau seperti apa dari narasumber kita pertama. Baik, kalau dari perspektif Islam ya Mas, nah itu kita gencarkan dakwah tersebut Mas untuk memerangi LGBT tersebut. Pastinya agama Islam kan melarang ya hubungan sesama jenis. Seharusnya emang sebagai kaum muda kita mengedukasi lah banyak orang tersebut agar tidak menerapkan LGBT tersebut gitu Mas. Kalau Jadi kembali lagi ke mengedukasi tapi secara Islami. secara Islam Buat kajian, dakwah atau sejenisnya seperti itu Mas ya. Kalau dari narasumber kita kedua mungkin ada. Kalau menurut saya di dalam agama Islam sendiri kan dulu kalau orang melakukan LGBT kan bisa dihukum mati. Ya. Nah, ketika hal tersebut mungkin kata Mas Andi kan bisa diambil salah satu hukum Islam yang mungkin yaitu bisa sebagai pilihan. Kenapa kok seperti itu? Jadi walaupun nanti ketika ada orang yang sampai dihukum mati dikarenakan hal tersebut, orang-orang lainnya akan menjadi mikir, jika aku sampai ketahuan melakukan hal tersebut, hukumannya akan mati seperti itu. Jadi di dalam pikirannya dia akan menjadi lebih ya wis berarti aku nggak boleh melakukan hal seperti itu. Jadi ada pikiran jadi kapok lah ya. Kapok. Soalnya ada contoh yang memang itu membuat seperti itu gitu Iya. Mas ya. Kalau dari narasumber ketiga mungkin ada seperti solusi secara Islami atau seperti apa? Kalau misal cara tadi ya, kalau perspektif Islam kan bisa lagi dibunuh ya misalnya. Iya. Kalau terkan Indonesia kan jelas mungkin nggak bisa ya Iya. saat ini. Jadi kalau solusi ya apa ya solusinya? Ya, yang paling mungkin ya yang saya ikuti sama yang dakwah tadi aja. Jadi memberikan edukasi tapi secara Islami. Baik, luar biasa, sangat luar biasa pemaparan materi dari narasumber kita. Saya ucapkan terima kasih kepada semua narasumber kita telah berbagi ilmu hari ini, yang semoga kita semua bisa mengambil manfaat hikmah dengan bijak dalam menyikapi isu-isu tentang materi ini, tentang feminisme tadi dan LGBT. Kami ucapkan terima kasih. Jangan lupa like, subscribe, share podcast ini agar lebih banyak yang terbangun kesadarannya. Sampaikan kritik dan saran di kolom komentar. Terima kasih dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, putih, bro.